Salam, salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat malam. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, malam hari ini kita bersama-sama dengarkan rahasia dari kebenaran firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Di mana firman Allah berkata dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 bahwa 1 cupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan anggur dan minyak itu. Malam hari ini kita akan membahas bagaimana situasi terkini di belahan dunia ini, termasuk Indonesia. COVID-19 yang saat ini mewabah di mana-mana, sesuatu yang sangat menakutkan bagi penduduk dunia ini. Kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen harus berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Kita tidak boleh kendor, kita tidak boleh menyerah. Kita harus berpegang kepada perkataan Allah, bahwa kitab Wahyu menuntut kita agar kita hidup maksimal bagi Allah kita. Hidup maksimal adalah hidup yang mengasihi Tuhan di dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Kita hidup maksimal untuk Tuhan, mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan, mencintai Tuhan, dan melakukan segala kehendak Tuhan. Dengan demikian kita bisa menang atas pencobaan yang melanda seluruh dunia ini. Pesan Tuhan kepada ketujuh jemaat di dalam kitab Wahyu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Tapi satu pesan kepada jemaat di Philadelphia, di mana Allah berkata di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Karena engkau melakukan firman-Ku dan menuruti perkataan-Ku, maka Aku menyertai engkau dari segala pencobaan yang menimpa dunia ini. Tuhan menyertai orang-orang yang menuruti, mengikuti perkataan Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah keadaan yang sulit, di tengah-tengah kondisi yang tidak pasti, namun kita berpegang teguh kepada perkataan Tuhan. Ya, kita kembali kepada Wahyu 6 ayat yang ke-6. Situasi ini sangat tepat sekali apa yang dinubuatkan oleh Rasul Yohanes. Penglihatan yang dia peroleh dari Tuhan di Pulau Patmos menjelaskan kepada kita, menceritakan secara terang dan jelas bahwa secupak gandum sedinar berbicara mengenai krisis global, krisis keuangan dan krisis melanda belahan dunia ini. Dan Tuhan berbicara di selanjutnya di bagian B, Tuhan mengatakan jangan rusakkan anggur dan minyak itu. Minyak dan anggur dan minyak berbicara mengenai umat Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus dan firman Tuhan. Roh Kudus dan firman Tuhanlah yang membuat dunia ini aman, tidak diganggu. Iya, setelah Roh Kudus meninggalkan dunia ini, gereja meninggalkan dunia ini, maka apa yang dikatakan Alkitab? Bahwa tidak seorang pun yang akan bisa bertahan hidup. Akan terjadi masa-masa yang sukar. Orang tidak akan bisa membeli atau menjual kalau tidak menggunakan dengan tanda di dahi mereka, yaitu 666. Iya, kita membahas anggur dan minyak. Tuhan selalu menginginkan gereja Tuhan hidup di dalam kepenuhan anggur dan minyak Tuhan, kepenuhan firman dan Roh Kudus. Sebab hanya dengan anggur dan minyak itulah yang membuat dunia ini
semuanya aman tentram. Di mana setiap orang percaya yang punya firman Tuhan, di mana setiap orang Kristen yang hidupnya penuh dengan firman dan Roh Kudus, maka area itu dijamin Tuhan akan aman dan tentram. Sebab Allah berkata, ya, Alkitab mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi lagi setelah virus COVID-19 ini. Kita semuanya warga Indonesia bersatu memerangi COVID-19. Kita tidak ingin warga Indonesia berjatuhan atau menjadi korban dari COVID-19 ini. Tetapi dari perspektif Alkitab, perspektif kitab Wahyu mengatakan bahwa di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, bahwa ketika anak domba Allah membuka meterai yang keempat, dan seorang penunggang kuda yang berwarna kuning dan hijau. Penunggang kuda itu diberikan kuasa atas seperempat penduduk dunia ini yang akan menimpa dunia ini dengan pedang dan kelaparan dan sampar. Di situ dijelaskan bahwa Alkitab sangat luar biasa secara komprehensif menjelaskan bahwa kondisi dunia sekarang ini semuanya adalah sesuai dengan firman Tuhan. Lalu bagaimana kita sebagai gereja Tuhan menyikapi ini? Kita tentu tidak menginginkan warga Indonesia dan juga warga dunia ini mengalami dan meningkat lagi korban dari COVID-19 ini. Itu tidak kita inginkan. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa bencana itu, bahwa semua bencana melalui pedang, kelaparan dan sampar akan menimpa dunia ini. Lalu apa yang kita lakukan sebagai gereja Tuhan, umat Tuhan yang hidup di akhir zaman? Hanya satu, seperti yang saya katakan tadi di bagian 6b, jangan rusakkan anggur dan minyak itu. Kuncinya adalah saudara harus memiliki hidup yang intim, akrab, yang penuh dengan firman dan Roh Kudus, penuh dengan anggur dan minyak Tuhan ini. Sama seperti 5 orang gadis bijaksana dan 5 orang gadis yang bodoh. Yang bijaksana menyediakan pelitanya dan sekaligus minyaknya. Yang bodoh tidak mempersiapkan minyaknya. Kenapa? Karena itu gambaran gereja yang selama ini hanya fokus kepada hal-hal yang bersifat kekinian, mujizat. Kita butuh mujizat, tetapi khotbah-khotbah di gereja harus juga disampaikan dengan berimbang. Yaitu bagaimana kita mempersiapkan generasi, mempersiapkan dunia ini menyongsong kedatangan Tuhan kali kedua. Sehingga kita tidak tertinggal. Kita tahu bahwa semua yang terjadi, yang ada di belahan dunia ini, yang ada di semua benua adalah penggenapan firman Allah. Oleh sebab itu saya minta kita semuanya jangan takut. Kita berdoa untuk bangsa Indonesia agar Indonesia menang melawan COVID-19, agar Indonesia menang melawan Corona. Dan saya percaya, saya yakin gereja Tuhan di Indonesia berperan sangat penting untuk demi kemanusiaan, agar banyak orang yang mengenal Tuhan melalui kejadian yang luar biasa ini, melalui wabah COVID-19 yang mewabah ke seluruh dunia, membuat kita sadar bahwa kita ini makhluk yang lemah, tidak mampu mengatasi, mengendalikan virus COVID-19. Hanya Tuhan sumber hikmat pengetahuan, sumber segala-galanya, yang memberikan Anda dan saya kemenangan yang luar biasa. Dan yang dimaksud di ayat ke-7-8, ada pedang, ada kelaparan, ada sampar. Sampar berarti sama seperti yang terjadi sekarang ini. Ya, wabah, sampar yang sangat-sangat berbahaya untuk kehidupan manusia. Pedang berbicara mengenai perang, dan dampak daripada perang itu akan terjadi kelaparan di mana-mana. Dan itu sudah Tuhan katakan di dalam Matius 24. Bahkan Tuhan katakan bahwa bencana-bencana yang terakhir adalah bukan soal virus corona, tetapi bencana yang akan melanda, yang juga berimbas kepada gereja adalah
kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Antara satu dengan yang lain, kasihnya menjadi dingin. Semuanya tidak lagi saling mengasihi, tapi sakit hati, dendam, meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja karena sakit hati, meninggalkan Tuhan, meninggalkan ibadah. Dan itulah yang Tuhan katakan dari Tuhan sendiri. Yesus sendiri mengatakan bahwa tanda-tanda itu belumlah kesudahannya menjelang zaman baru. Tapi apabila kasih seseorang menjadi dingin, kasih orang karena kedurhakaan, dan itu akan menjelang zaman baru. Dan Injil diberitakan ke seluruh dunia. Injil diwartakan, dikabarkan bagi seluruh pelosok di dunia ini. Harus semua mendengarkan Injil Tuhan. Barulah tiba kesudahannya. Dan siapa yang bertahan, itulah yang diselamatkan. Kita berdoa untuk Indonesia, supaya ketika terjadi Tuhan izinkan pedang, kelaparan, dan sampah, gereja ikut berperan sangat penting. Gereja dipanggil untuk itu. Ingat baik-baik, gereja dipanggil untuk itu. Gereja dipanggil harus menjadi jawaban, menjadi solusi bagi bangsa Indonesia dan bagi dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan berkati bangsa kami, selamatkan Indonesia dari segala virus COVID-19, agar warga kami Indonesia Tuhan tidak bertambah lagi menjadi korban. Di dalam nama Yesus, Tuhan sudah menebus bangsa kami. Tuhan sudah memberkati bangsa kami. Apa yang sedang terjadi di belahan dunia ini, penggenapan nubuatan firman Tuhan. Kami bangga punya Tuhan yang tidak berdusta, Allah yang konsisten terhadap perkataannya, terhadap ucapannya. Dan kami hanya minta